Ya, kita mulai ya, berhubung waktunya sudah malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Indra Devandra selaku owner dari SIP Publishing. Yang saya hormati Mas Nana Sastrawan selaku pemateri kita di malam hari ini, ya, dan yang terhormat Bapak Heru selaku Ketua dari IPAB, Ikatan Penyair Anyar Banyumas. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga bisa berkumpul meskipun lewat Zoom ya. Alhamdulillah masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat. Tak lupa juga mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Berhubung acara sudah malam waktunya, jadi akan saya langsung bacakan saja begitu rundown acara atau susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan. Marilah kita baca basmalah bersama untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acaranya sambutan, kemudian sambutan lagi, jadi nanti ada 2 sambutan. Yang pertama dari Bapak Indra selaku owner SIP Publishing, kemudian yang kedua dari Bapak Heru selaku Ketua IPAB. Kemudian setelah itu akan langsung perkenalan narasumber, kemudian akan materi, dan setelah itu akan ada diskusi sebentar dan foto bersama, kemudian yang terakhir penutup. Marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari owner SIP Publishing kepada Bapak Indra Devandra. Kami persilahkan. Mbak Isna, suara saya bisa terdengar jelas nggak Mbak Isna? Kedengeran Pak, jelas. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada yang kami hormati Pak Heru, ya, Ketua Ikatan Penulis Anyar Banyumas, ya, Balimas Cakep. Pada yang kami hormati Mas Nana Sastrawan selaku narasumber pada malam hari ini, dan moderator yang kami hormati Mbak Isna, dan kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman peserta pelatihan dan lomba menulis puisi ya, kerjasama IPAB dengan si Publishing. Jadi acara hari ini terus terselenggara berkat kerjasama IPAB dengan si Publishing, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Heru yang sudah bersedia bekerjasama. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan nanti banyak teman-teman yang bisa belajar dan banyak yang bisa lolos kurasi. Dan jangan lupa ini kan karena lomba, jadi silakan berusaha sebaik-baiknya supaya mendapatkan hadiahnya. Jadi event kali ini memang khusus Balimas Cakep ya, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Cilacap ya, Cilacap Kebumen. Nah ini teman-teman di daerah Balimas Cakep ini bisa berkompetisi di sini, dan silakan simak materi-materi dari Mas Nana supaya teman-teman bisa menampilkan puisi yang terbaik dan nanti bisa mendapatkan hadiah. Dan yang lolos kurasi akan dibukukan. Yang meloloskan atau mengkurasi adalah dari Mas Nana Sastrawan. Ini ada yang bilang nggak ada suaranya, silakan diklik join audio ya. Suara saya ada ya Mbak Isna ya? Ada ya. Berarti yang belum ada suaranya silakan bisa klik join audio.
Nah, ini untuk malam hari ini teman-teman akan mendapatkan materi dari Mas Nana, dan akan kami share juga PowerPoint-nya dan ada rekamannya juga, jadi teman-teman bisa belajar beberapa kali di YouTube supaya nanti bisa menjadi yang terbaik. Jadi kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan semoga lancar. Mohon maaf ini saya tidak bisa mengikuti secara penuh ya, karena ini saya sedang berada di Solo, sedang ada acara musyawarah nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi acara ini saya serahkan nanti ke Mbak Isna ya. Mohon Mbak Isna nanti bisa menghandle acara ini ya. Mohon maaf Pak Heru, Pak Mas Nana ya, karena saya sedang ada acara juga di Solo, sehingga mohon maaf saya tidak bisa mengikuti secara penuh. Yang penting kami sudah mendukung dari si Publishing, sangat mengapresiasi dari IPAB yang penulis anyar Banyumas ini punya semangat yang tinggi, dan semoga hari ini bisa bertambah anggotanya melalui kegiatan malam hari ini. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di IPAB nanti bisa menghubungi Pak Heru Siswanto ya, Ketua IPAB, Ikatan Penulis Anyar. Jadi ini adalah para penulis yang belum lama ya, maksudnya belum kayak Pak Ahmad Tohari, itu kan sudah senior dan sudah profesional. Ini yang teman-teman yang mungkin belum banyak pengalaman bisa bisa masuk di grup IPAB pimpinan Pak Heru Siswanto. Terima kasih, selamat mengikuti pelatihan, semoga lancar, semoga banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Isna. Ya, terima kasih kepada Pak Indra selaku owner dari SIP Publishing. Kemudian selanjutnya sambutan dari Bapak Heru selaku ketua dari IPAB. Kepada Bapak Heru, saya persilahkan. Mana ini Pak Heru? Halo Mbak Isna, sudah kedengar suara saya Mbak Isna? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Devandra, selaku owner SIP Publishing. Yang kami hormati Bapak Nana Sastrawan, selaku narasumber. Yang kami hormati pula Mbak Isna, selaku moderator, dan para peserta kelas menulis puisi. Teman-teman semuanya, laki-laki perempuan, dari Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di layar Zoom lewat kerjasama SIP Publishing dan IPAB, Ikatan Penulis Anyar Banyumas. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu kepada para peserta bahwa IPAB itu berdiri tahun 2019 atas beberapa prakarsa teman-teman yang kemudian sudah membuat 3 proyek. Yang pertama itu antologi cerpen berjudul Mendung Kelabu di Ujung Senja, kemudian yang kedua proyek antologi cerpen juga berjudul Tuhan Aku Ingin Bahagia, dan yang ketiga yang baru saja launching belum lama ini antologi cerpen berjudul Serayu Asri. Ke depan kami harapkan teman-teman yang tergabung dalam IPAB nanti bisa melahirkan karya-karya monumental yang berkualitas, yang bernilai sastra tinggi, dan membawa nama baik Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, dan Banjarnegara. Malam hari ini adalah
kelas menulis puisi dengan narasumber Mas Nana Sastrawan yang nanti akan memberikan kurasi bagi teman-teman yang mengirimkan puisi akan dinilai dan apabila lolos kurasi akan dibukukan yang akan diterbitkan oleh SIP Publishing dengan tentunya ada ISBN-nya. Oleh karena itu kami berharap agar teman-teman nanti bisa ikut partisipasi dalam menulis puisi dan nantinya akan kita bukukan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nana Sastrawan yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Demikian juga terima kasih pula kepada Mas Indra Devandra yang telah memberikan fasilitas kerjasama antara SIP Publishing dan IPAB. Dan bagi teman-teman yang nanti ingin bergabung di dalam komunitas IPAB, nanti akan kami berikan link untuk bisa bergabung di grup WA sehingga kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Hanya kekurangan pada malam hari ini kami selaku penyelenggara bersama SIP Publishing mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para peserta semuanya. Akhirnya saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Mbak Ifna. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heru selaku Ketua IPAB. Semoga nanti setelah acara ini akan bertambah banyak begitu nih Pak anggotanya. Dan semoga yang ada di grup dan yang ikut Zoom nanti juga bisa langsung ikut bergabung bersama IPAB seperti itu. Ya, selanjutnya mari kita kenalan dulu nih sama siapa ya? Sama Mas Nana. Sambil saya ini ada ya selamat datang untuk yang baru bergabung. Ya. Acara berikutnya yaitu materi ya. Jadi saya akan membacakan kurikulum vitae tentang pemateri kita pada malam hari ini. Udah nggak asing lagi kan? Ini tema puisinya, puisi dan kepekaan penyair. Profil narasumber, Nana Sastrawan, nama pena dari Nana Supriyana SPD. Lahir 27 Juli di Kuningan, Jawa Barat. Dia pernah menjadi peserta Mastera Cerpen Majelis Sastra Asia Tenggara 2013 dari Indonesia bersama penulis dari Malaysia, Brunei, Singapura. Ia meraih penghargaan karya sastra dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Ia juga sebagai pengurus harian Yayasan dari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra Cirebon. Penulis bisa disapa di akun Facebook, YouTube, Twitter dengan nama pena di atas. Jadi semua akunnya Mas Nana itu dengan namanya ya, Nana Sastrawan seperti itu, atau kunjungi www.nanasastrawan.com. Novel yang pernah ditulis oleh Mas Nana, Anonymous 2012, Cinta Bukan Permainan 2013, Cinta Itu Kamu 2013, Love on the Sky 2013, Kerajaan Hati 2014, Kekasih Impian 2014, kemudian Cinta di Usia Muda 2014, Solilokui 2019, Sumbi Perempuan yang Mengawini Anjing 2020, kemudian buku kumpulan cerpen beliau antara lain Ilusi Delusi 2015, Jari Manis dan Gaun Pengantin di Hari Minggu 2016, Chicken Noodle Forstaden 2017, Ingin Ku Hapus Lipstik di Bibirmu dengan Bibirku 2021, Televisi Tanpa Antena 2021, Protes Para Anjing 2021. Kemudian buku kumpulan anak ada Telolet 2017, Aku Ingin Sekolah 2018, Zaman Now 2018, kemudian ada buku antologi puisi, Tergantung di Langit 2006, Nitisara 2008, Kitab Hujan 2010, Penyair Tali Pancing 2011, Kabar untuk Istana 2020,
ini bacanya apa ya? Uang 2022. Nana Sastrawan. Kepada Mas Nana, ini Mas apa Pak ya? Kepada Mas Nana kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Isna. Ini suara saya kencang ya? Artinya suaranya kencang ya. Terima kasih kepada Mas Indra yang telah memberikan kesempatan malam ini untuk memberikan ruang informasi tentang puisi. Terus terima kasih juga kepada Pak Heru. Sehat selalu nggih Pak Heru. Terus memberikan semangat kepada teman-teman di Banyumas, Purwokerto, Purbalingga atau mana nanti. Aji Barang lah ada sekitarnya untuk terus menulis. Nah, malam ini kita akan menulis puisi bersama saya, katakanlah begitu, dengan tema puisi dan kepekaan penyair. Kita mengenal semua sebenarnya bahwa ruang menulis puisi itu terbatas, yang sering ada gitu di setiap buku atau di koran atau di mana itu sekitar kalau dihitungkan itu paling selembar kertas gitulah. Tetapi ruang penulisan puisi yang terbatas itu memiliki makna yang sangat luas pada akhirnya. Karena puisi itu sendiri kan bergerak dengan bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang memiliki multitafsir lah, katakanlah begitu. Nah, sebelum masuk ke dalam tentang teknik penulisan puisi, saya sebenarnya ingin memberikan ruang informasi lah kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang ada di malam ini, di kegiatan menulis puisi malam ini, bahwa puisi itu sebenarnya sudah lahir di Indonesia itu jauh sebelum kita sekarang ini ya mengenal tentang puisi. Jadi kalau melihat catatan-catatan koran, katakanlah begitu, atau majalah di tahun-tahun 1920-an itu kita mengenal ada yang namanya koran Yong Sumatera. Koran Yong Sumatera itu di daerah Bogor terbitnya pada saat itu. Itu memuat satu karya puisi pada 1920, karya puisinya Muhammad Yamin ya, dengan judulnya Tanah Air. Lalu pada tahun 1926, 26 Oktober 1926 juga Muhammad Yamin menuliskan tentang puisi di koran ya, sebelum terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, Muhammad Yamin sendiri adalah tokoh pergerakan Sumpah Pemuda pada 1928 yang juga salah satunya pencetus tentang bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia pada masa itu. Dan kita juga mengenal tentang lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan pada Sumpah Pemuda 1928 itu juga adalah memiliki unsur-unsur puisi ya, dengan berima, ABAB dan segala macam. Artinya lagu kebangsaan kita sendiri itu memiliki unsur-unsur puisi yang sangat kuat. Nah, pada masa 1928 itu nama Indonesia muncul di gerakan Sumpah Pemuda, sementara bangsa Indonesia kita sendiri atau negara Indonesia itu belum pernah ada pada masa itu. Lahirnya negara Indonesia itu kan setelah ada proklamasi 1945. Jadi jauh sebelum katakanlah kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan, Indonesia sudah ditulis di puisi-puisi yang berada di wilayah majalah atau koran pada masa-masa pergerakan Sumpah Pemuda itu. Nah, salah satu tokohnya itu Muhammad Yamin yang mencetuskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Beliau adalah penulis puisi yang handal, banyak karya-karyanya di koran-koran pada masa itu ya. Artinya apa? Artinya puisi itu di Indonesia itu sudah berkembang jauh ya.
Sudah hebat lah katakanlah begitu karya sastra di kita ini. Dan karya sastra puisi itu menjadi media pergerakan perjuangan pada masa itu. Nah, bisa dikatakan kemungkinan puisi juga bisa melahirkan sebuah puisi karena puisi juga melahirkan sebuah negara Indonesia karena teks Sumpah Pemuda itu sendiri kan juga memiliki katakanlah kekuatan filosofis yang menggerakkan seluruh elemen bangsa pada masa itu. Nah, itulah sekilas ya tentang puisi di masa-masa itu di tahun 1920-an. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Pertanyaannya kan itu, dengan banyak bermunculan para penyair, dengan banyak bermunculan buku-buku puisi dari berbagai elemen, gitu kan. Apakah puisi yang sekarang katakanlah memiliki unsur elemen-elemen perjuangan bangsa juga, katakanlah begitu ya, atau hanya sebatas puisi-puisi yang remeh-temeh gitu. Nah, saya ingin lebih mengajak kepada Bapak Ibu yang ada di sini itu ingin mengajak menulis puisi lebih luas lagi cakupannya, bahwa puisi memang mencurahkan hati iya, bahwa puisi memang media untuk kita menginformasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang rasakan, pengalaman apa yang sedang kita lihat, memang iya. Itu bisa jadi dasar pemahaman puisi. Tetapi kalau kita melihat dari yang saya utarakan tadi di awal, bahwa puisi tidak sekedar itu, gitu. Bahwa puisi tidak sekedar ucapan-ucapan jatuh cinta antar lawan jenis, atau ucapan-ucapan gombal, atau ucapan atau marah-marah kepada seseorang, atau marah-marah kepada pemerintah, gitu. Atau menceritakan pengalaman-pengalaman hidup. Tidak hanya seperti itu, meskipun itu diperbolehkan ya dalam konteks kreatif, ya boleh-boleh saja untuk melakukan itu. Tetapi puisi tidak sekedar itu. Lebih besarlah kekuatan puisi itu berada di tangan kita, dayanya itu akan lebih besar untuk di kemudian hari. Maka ketika kita menulis puisi, cobalah kita cari tema-tema yang sekiranya bisa mencerahkan banyak orang gitu. Makanya saya ambil tema puisi dan kepekaan penyair, karena dari kepekaan kita melihat sesuatu, merasakan sesuatu, melihat keadaan lingkungan dan segala macam, itu bisa menjadi jalan penerus bagi apa yang akan kita sampaikan kepada para pembaca. Nah, Muhammad Yamin sendiri juga menulis puisi Tanah Air adalah kegelisahan dia tentang tanah Sumatera, kan, bahwa di dalam teks puisi itu dia menceritakan bahwa dia merasa bahwa tanah kelahirannya, tanah air itu adalah Sumatera yang dijajah oleh katakanlah bangsa dari Eropa, dan dia ingin merebutlah kembali tanah air. Jadi ada amanat atau ada unsur-unsur pada masa itu ya, di puisinya Muhammad Yamin ada amanat kepada semua para pembaca untuk berjuang memerdekakan tanah airnya masing-masing gitu. Karena pada masa itu kan belum terbentuknya suatu kesepakatan membangun sebuah negeri atau negara, yaitu Indonesia. Nah, sebagai pemantik di slide pertama ya, Bu Isna masih yang tadi di slide pertama itu ada satu puisi berjudul Perempuan di Tepi Jalan. Nah, ini puisi karya saya ya. Saya bacakan biar teman-teman bisa mendengar. Mungkin kalau dibaca dari handphone atau dari laptop masih kecil, maka saya bacakan. Perempuan di tepi jalan. Perempuan itu duduk seharian di tepi jalan, memandang mobil berjajar melata. Hatinya tertawan pada bau debu berterbangan, sebab jalan raya adalah realita. Ada saatnya ia cemas. Sesekali matanya melirik ke mulut jalan yang menuju rumahnya, seolah ia sedang dibuntuti. Sebuah mobil truk terhenti. Ia menarik lelaki yang akan turun ke ruang gelap.
di mana tak satu pun rahasia dapat diungkap. Memang, sekali waktu kita tak perlu bertemu dalam kegelapan. Tapi kaki sudah begitu jauh mengembara. Kalaupun sesekali datang hanya untuk bergembira. Aku rela meninggalkannya untukmu. Sebelum lelaki itu pergi ke tempat yang jauh, senja berpendaran. Ia melukis jingga pada wajah perempuan yang lusuh. Dan cinta akan selalu tumbuh pada jiwa yang kering. Ia berbisik, kutunggu janda. Nah, ini tahun 2020 kalau tidak salah saya bikin puisi. Di slide berikutnya, nah di sini ya puisi cerita ya puisi cerita kata-kata dan peristiwa. Di mana nih gitu letaknya puisi cerita kata-kata dan peristiwa. Kalau kita merujuk ke contoh yang tadi di atas di puisi yang saya bacakan tadi, perempuan di tepi jalan. Apakah puisi tadi memiliki unsur cerita? Oh iya, jelas. Di situ menceritakan seorang perempuan di tepi jalan sedang menunggu seseorang. Ya, lalu ada datang seorang lelaki ya membawa sebuah mobil truk ya, dan mereka bercakap-cakap di tepi jalan. Nah itu ada cerita di situ bahwa bahwa puisi itu katakanlah kata-kata yang indah, iya, tetapi di dalam puisi itu juga memiliki cerita. Nah, cerita terbangun dengan kata-kata dan peristiwa, kira-kira begitu. Jadi seorang penyair itu atau katakanlah seorang penulis puisi itu harus bisa melihat sebuah realita dalam kehidupannya, dalam kenyataannya, dalam lingkungannya. Nah, di dalam realita itu ada banyak peristiwa-peristiwa. Di situ kita bisa mengambil peristiwa-peristiwa itu. Misalkan ingin berbicara tentang Purwokerto, atau kan misalkan ingin berbicara tentang Banyumas, misalkan ingin berbicara tentang Aji Barang secara umum lah, kota-kota di Aji Barang, daerah-daerah di Purwokerto dan segala macam. Itu bisa peristiwa-peristiwa yang tergambar di kota kita, itu kita bisa tuangkan dalam sebuah puisi. Ya. Jadi puisi juga memiliki kekuatan cerita. Katakanlah puisi juga bisa bercerita. Katakanlah seperti itu. Lalu di slide berikutnya ada puisi lagi sebagai pemantik di sini. Judul puisinya adalah Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Nah, ini kata ini ya banyak kita dengar ya. Pulang malu tak pulang rindu. Saya bacakan ya. Hujan mengguyur, termenung pada kisah di setiap tempat kering. Namun, adakah yang lebih basah selain ceritamu, kekasih? Tentang hujan yang jatuh pada matamu, pada wajah yang menyimpan harapan. Setidaknya, kubayangkan bibirmu tersenyum dari halaman rumah ketika aku datang. Wajahmu menjadi jingga seperti senja, mengguyurkan luka penantian. Ingin kuhapus lipstik di bibirmu dengan bibirku. Lalu kita berkemas ke pelaminan. Kau takut menjadi tua, tetapi tak pernah bisa menciptakan kelahiran. Sementara aku masih menghitung angka-angka yang tertanam. Pada tenda biru, kursi merah, kartu undangan, pada piring-piring dan musik rebana. Sejak itu, waktu bergerak lambat. Aku menjadi anak rantau, terdampar di sebuah halte, pada kemacetan dan banjir kota, pada politikus berbusa. Sepanjang hari, aku menyusuri jalan pergi ke tempat lain, ke kota yang keras. Setelah hujan semalam, aku tak dapat menemukan arah pulang ke tempat yang menunggu bersama impian. Pulang malu, tak pulang rindu. Nah, itu puisi judulnya Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Di slide berikutnya, puisi dan kisah hidup penyairnya. Nah, puisi dan kisah hidup penyairnya. Apakah kalau kita merujuk tadi ke salah satu puisi Pulang Malu dan Tak Pulang Rindu itu, apakah puisi itu yang tadi itu bisa saja
tercermin tentang kisah hidup penyairnya. Oh iya, jelas bisa. Ya, kalau kita perhatikan beberapa baitnya misalkan di sini. Ketika dia mengatakan bahwa sejak itu waktu bergerak lambat, aku menjadi anak rantau, terdampar di sebuah halte pada kemacetan dan banjir kota, pada politik berbusa. Artinya apa? Artinya, slide-nya di ini aja Mbak, di puisi dan kisah hidup penyair. Artinya apa? Artinya di situ ada tokohnya, yaitu aku. Aku di situ bisa saja si penyairnya, ya, bisa saja si pembaca kalau diartikan oleh pembaca, ya. Tetapi di situ bisa kita ambil kesimpulan sebagai pembaca bahwa cerita di dalam puisi itu adalah cerita-cerita kisah hidup penyairnya, ya. Nah, ini contoh kedua. Lalu contoh yang ketiga. Sebelum itu saya masuk ke slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya. Nah, di sini ya. Melihat kedua puisi tersebut, bisa kita dapatkan bahwa puisi juga memiliki point of view atau sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Jadi puisi dan kisah hidup penyairnya. Sudut of view, ya, sudut pandangnya ada orang pertama, kedua, ketiga. Jadi dalam menulis puisi, itu kita bisa menggunakan kata aku gitu ya, kamu atau dia. Kalau yang di puisi pertama, perempuan itu. Nah, perempuan itu berarti kan sebagai orang ketiga ya. Karena di situ dia si tokohnya perempuan, yang diceritakannya adalah perempuan itu. Di puisi yang kedua, sudut pandangnya adalah orang pertama, aku. Karena yang diceritakannya adalah aku. Nah, penulis puisi itu perlu juga memikirkan tentang point of view ini ya, sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Siapa yang akan dimunculkan dalam teks itu? Akukah, kamukah, atau dia? Atau objek yang lain? Mas Nana, saya ingin membuat puisi judulnya pohon. Saya ingin menceritakan tentang pohon. Berarti kan sudut of view-nya adalah pohon, tokohnya adalah pohon. Nah, pohon itu bisa saja menjadi orang ketiga, bisa saja menjadi orang pertama, bisa saja menjadi orang kedua, tergantung dari kita ingin memunculkannya itu. Misalkan aku sebuah pohon, misalkan kalimat sederhananya begitu ya. Nah, itu kan berarti pohon di situ adalah aku sebagai orang pertama. Jadi dalam puisi pun ada, maksud saya dalam puisi pun ada yang model-model seperti ini gitu kan di era-era sekarang. Bahkan di zaman dulu juga banyak lah yang menggunakan sudut point of view ini, sudut pandang ini. Jadi tidak harus di novel, tidak harus di cerpen gitu. Maksud saya bahwa di dalam puisi pun ada point of view-nya. Lalu di slide berikutnya, buku-buku dan kepekaan penyair. Nah, ini ya, puisi, buku-buku dan kepekaan penyair. Gimana sih, Mas, untuk mendapatkan, katakanlah ya, diksi yang bagus, katakanlah begitu, tema yang kuat, terus metafor-metafor yang menarik gitu. Jalan satu-satunya untuk pertama kali kita sebagai penulis adalah buku-buku puisi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, membaca buku-buku puisi ketika kita ingin menulis puisi itu penting. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mengambil brainstorm, inspirasinya gitu kan. Dan disitulah kita menemukan banyak diksi. Bagaimana si penyair itu mengolah kalimat-kalimatnya gitu. Misalkan di puisi yang tadi, misalkan ini contoh ya, kau takut menjadi tua, tetapi tak pernah bisa menciptakan kelahiran. Nah, ini kan diksi yang menarik sebenarnya. Ketika kau takut menjadi tua, tetapi tak pernah bisa menciptakan kelahiran. Nah, ini udah maknanya bisa kemana-mana, filosofis sekali gitu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini, makna-makna yang seperti ini ya? Pasti dari buku-buku puisi. Bukan berarti kita mengambil satu kalimat plak terus dijadikan puisi kita, bukan itu maksud saya.
membaca buku-buku puisi itu modal kita untuk menemukan banyak diksi dan menemukan gaya banyak penyair dalam menulis puisi. Konteksnya ke sana. Jadi bukan mengambil kata-katanya atau kalimatnya untuk dijadikan puisi-puisi kita gitu. Justru itu yang saya pikir tidak elok lah kalau kita. Tapi kita mengambil teknik kepenulisannya dia, bagaimana dia mengolah kata, bagaimana dia mengolah temanya dan segala macamnya. Kita bisa belajar dari situ. Nah, buku-buku itu adalah jalan paling utama untuk menemukan itu. Lalu apa hubungannya dengan kepekaan penyair? Nah, dalam menulis puisi itu ada dua. Pertama, kita harus mengenal bahasa, terus yang disebut bahasa rasa bahasa, katakanlah begitu. Jadi kita mengenal ilmu tentang bahasa untuk menulis puisi. Terus yang kedua, ada yang namanya bahasa rasa. Nah, bahasa rasa ini adalah kepekaan penyair. Jadi dimunculkannya oleh kepekaan penyair. Kenapa? Karena dalam puisi itu ada yang sifatnya senang, ada sifatnya marah, ada sifatnya benci, ada sifatnya merenung, ada sifatnya sedang sepi, sedang sunyi, sedang bahagia, sedang gembira, sedang ramai. Nah, perasaan-perasaan itu, peristiwa-peristiwa itu bisa muncul dalam puisi kita dan pasti akan muncul. Maka dibutuhkanlah yang namanya kepekaan penyair. Nah, bagaimana untuk melatih kepekaannya? Nah, itu bisa dilatih dengan cara kita paling utama ya kita melihat keadaan sekitar, kita mulai bersosialisasi dengan banyak orang. Karena penyair itu tidak bisa yang dinamakan introvert, itu tidak bisa. Penulis katakanlah tidak harus penyair. Penulis itu pada akhirnya bukan orang introvert, meskipun terlihat seperti orang menyendiri dan segala macam, tapi mereka adalah pemerhati lingkungan yang sangat luar biasa. Selain pembaca buku, pemerhati lingkungan, nah, penulis, penyair itu seperti itu dalam kehidupannya. Di slide berikutnya, nah ini ada puisi. Kalau puisi lagi ya, biar kita bisa membedakan banyak teknis kepenulisannya. Yang pertama tadi ada puisi yang bercerita tentang sudut pandang orang ketiga. Terus dengan temanya katakanlah tema-tema percintaan, katakanlah begitu. Terus yang kedua juga sudut pandangnya orang pertama aku, dengan temanya juga tema-tema percintaan atau tema-tema sosial. Nah, di slide ini judulnya Mata Teduh dari Borneo. Ini saya ambil dari buku puisi terbaru saya, Uang. Ini temanya adalah tentang pahlawan Indonesia. Mata Teduh dari Borneo. Jadi saya ingin mencoba memberikan contoh-contoh kepada Bapak Ibu tentang perbandingan puisi dari tema ini, tema ini, tema ini. Nah, sekarang ke temanya adalah puisi tentang berisikan ya tokoh pahlawan Indonesia. Mata Teduh dari Borneo. Ini saya ambil dari uang Rp5.000, yang kalau Bapak Ibu ada uang Rp5.000, sekarang Bapak Ibu bisa melihat di sisi kanan atau kiri itu ada seseorang memakai kopiah, itu laki-laki namanya Idam Khalid. Dia adalah tokoh tokoh pahlawan ya, pahlawan Indonesia dari Kalimantan. Idam Khalid itu. Nah, ini saya bikinin puisinya nih. Mata Teduh dari Borneo. Angin banjar membawa udara laut yang melahirkan seorang orator bergelombang di atas podium. Di tengah rapatnya hutan Kalimantan membias biang lala di langit timur. Ada pembangunan di tanah rawa dan gambut. Suara-suara suku Dayak serupa